Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kereska Syadila. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan aset di dalam Odoo Accounting. Seperti biasa, saya akan menjelaskan dahulu apa itu pengelolaan aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi simpelnya tuh aset adalah kekayaan milik perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini mengenai aset tidak lancar. Contoh aset tidak lancar yaitu bangunan, kendaraan, dan peralatan. Selanjutnya ada fitur dalam Odoo Accounting untuk mengelola aset perusahaan. Ada yang pertama, ada menyiapkan aset, melacak penyusutan, penghapus aset, mencatat penjualan aset, menginput nilai aset, melakukan pemeliharaan aset, dan yang terakhir, mengakses informasi secara real time. Nah, gimana sih cara pengelolaan aset tidak lancar pada Odoo Accounting? Yuk kita lihat caranya. Let's go! Nah, caranya tuh pada opening balance kalian tuh harus masukkan dulu tipe dari aset kalian yang akan di-input tuh seperti apa. Jadi caranya tuh kita klik configuration yang ada di atas sini, lalu pilih pada menu manajemen yang aset kategori. Kita klik new di atas sini. Jadi yang pertama kalian bisa mengisi aset type-nya itu seperti apa, misalnya dalam bentuk bangunan, peralatan, ataupun kendaraan. Lalu kemudian jurnalnya kalian bisa mengisi misalnya seperti dalam bentuk operasi lain-lain ataupun faktur pembelian, itu bisa disesuaikan. Tapi kalian mengisi dengan operasi lain-lainnya juga tidak apa-apa. Kemudian pada aset account yang di sini kalian bisa mengisinya tuh kalau misalkan di aset type-nya itu building, berarti kalian mengisi aset account-nya dengan building rent. Jika aset type-nya vehicle, berarti aset account-nya vehicle juga. Jika selanjutnya pada depreciation entries ini diisi dengan akumulasi building depreciation jika dalam aset type-nya itu building. Nah, kemudian depreciation entries yang ini bisa diisi dengan beban depresiasinya disesuaikan, misalnya office building. Ini disesuaikan, yang ini disesuaikan dengan jenis asetnya itu apa. Kemudian pada periodicity diisinya juga disesuaikan. Kalian bisa memilih time method based on-nya, mau number of entries ataupun ending date. Nah, perbedaan number of entry itu diisi sesuai dengan periode berapa bulannya kita akan melakukan depresiasi. Misalnya aset bangunan itu bertahannya selama 20 tahun. Berarti 20 tahun dikali dengan 12 bulan yaitu 240 bulan, seperti itu. Jika ending date itu diisi sesuai dengan prediksi kita, sesuai tanggal, tahun, dan bulan bahwa masa sebulan aset itu telah habis. Tetapi biasanya perusahaan mengisi dengan number of entries. Misalnya number of entries di sini misalnya 120 bulan atau 5 bulan disesuaikan. Kemudian periode penyusutan atau one entry every itu diisi per kapan, misalnya per bulan atau per 12 bulan atau mungkin per 3 bulan. Ini disesuaikan saja. Biasanya perusahaan kan melakukan penyusutan per 1 bulan. Jadi di sini bisa diisi dengan 12 bulan atau 1 bulan. Begitu. Kemudian selanjutnya kita mengisi depreciation dates di sini. Depreciation date di sini ada dua, yaitu based on last day of purchase period dan yang manual. Biasanya ini diisi menyesuaikan dengan akhir dari periode pembelian. Yang kemudian ada depreciation method. Computation method di dalam Odoo Accounting ini hanya memakai dua penyusutan. Ada penyusutan garis lurus atau linear, ada penyusutan metode berganda atau yang disebut degresif. Nah, itu dia cara mengisi aset kategori. Setelah kita mengisi aset kategori, setelah itu kita mengisi nama asetnya. Cara mengisi nama asetnya, kita klik di atas sini yang accounting, lalu cari aset. Nah, caranya kalian bisa klik new di atas sini.
Nah, kita tuh mengisi aset name tuh disesuaikan. Misalnya kita mau ngisi bangunan atau misalnya kantor. Kemudian aset kategorinya diisi dengan yang sudah kita input tadi sebelumnya. Misalnya bangunan. Lalu date-nya itu diisi dengan tanggal pembelian. Kemudian depreciation date-nya itu mau diisi based on last day of purchase period ataupun manual. Kalau based on last days of purchase period ini berarti kita mengisinya sesuai dengan tanggal pembelian dari aset tersebut. Jika manual, untuk kalian mengisi depreciation-nya itu mengisi per tanggal berapa. Ini disesuaikan dengan aturan perusahaannya kembali. Kemudian gross value. Gross value ini diisi sebagai tanggal pembelian dari aset tersebut berapa. Kalau salvage value, ini adalah nominal yang tidak terdepresiasikan. Misalnya perusahaan tuh sudah mendepresiasikan atau memang mengisi nominalnya itu tidak didepresiasikan. Misalnya pembelian rumah. Ada tuh kan ya, yang rumah tuh belinya tuh udah langsung otomatis dengan tanah, nominal tanahnya itu tidak didepresiasikan. Nah, jadi ini diisi salvage value ini diisi dengan itu. Nah, jika sudah, kita tuh bisa mengklik compute depreciation terlebih dahulu sebelum mengklik confirm, karena itu untuk menghitung aset yang sudah didepresiasikan. Jika sudah, nanti akan muncul di sini, di sini beberapa aset-aset yang akan didepresikan. Jadi per jurnalnya tuh bisa terlihat di sini seperti apa. Nah, jika sudah, nanti akan muncul di atas sini ada items, kemudian akan menjadi draft. Biasanya kalau menjadi draft seperti ini, kalian bisa mengklik accounting, lalu journal entries. Nanti akan muncul. Nah, jika sudah, klik posting, nanti akan otomatis terdata aset tersebut. Nah, begitu cara penginputan pengelolaan aset dalam Odoo Accounting. Nah, mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan aset pada Odoo Accounting. Semoga bermanfaat ya. Saya Kiraska Syadila, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.